Oke, untuk ketua kelas sudah lengkap ya untuk semuanya siswa. Baiklah, sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan mengabsen ya nama-nama siswa yang hadir. Yang pertama, saya akan memanggil Amin. Nah, untuk Amin nanti kalau hadir, tolong bilang hadir ya. Atau ada, kayak gitu. Amin masuk. Oke. Bakti ada. Bima ada. Budi masuk ya. Cecep. Cica ada. Terus Dela ada. Oke, baik. Berarti muridnya lengkap ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi pertama kali kita mengadakan kelas melalui daring ini ya. Kita sudah berdoa, kita sudah absensi, dan kita akan melakukan mengecek ya, kalian itu udah pada belajar atau belum sebelumnya. Di sini kita membahas materi tentang pemrograman web dan perangkat bergerak. Apa yang kalian pahami tentang materi tersebut? Nah, kalian sebelumnya sudah belajar atau belum? Saya akan memberikan dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Di sini ada kompetensi dasar ya, dalam aplikasi web stateful. Nah, kompetensi dasarnya itu sama seperti tadi, yaitu menerapkan aplikasi web stateful dan membuat aplikasi web stateful. Tujuannya apa toh? Tujuannya itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian session, pengertian cookies, dan menerapkan penggunaan session pada aplikasi web. Dan siswa itu juga dapat menerapkan penggunaan cookies pada aplikasi web. Siswa juga dapat membuat aplikasi web stateful dengan session dan cookies. Nah, oh ya, sebelumnya saya akan memberikan post-test pada kalian ya. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian masih mengingatnya di kelas 11 sebelumnya itu? Apakah masih ingat? Di sini saya akan memberikan contoh soal. Soal post-test ini kalian kerjakan, saya kasih waktu 10 menit buat mengerjakan ya. Ini gampang banget, pilihan ganda 10 nomor. Oke, jadi kurang lebih satu nomor itu 1 menit lebih ya. Oke, bisa dikerjakan. Ini udah saya zoom. Oke, dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Jadi nanti kalian nulis terus dicocokkannya pas penutupan ya. Oke. Oke, nanti jam 7:32 selesai ya. Kita akan membahas materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tinggal 5 menit lagi. Untuk nomor 6 ini, di bawah ini yang bukan termasuk kegunaan cookies adalah
Apa? File kecil yang datanya disimpan di klien, yaitu apa? Kata lain dari state adalah, nah ini untuk nomor 9 ini agak rumit ya. Contoh penempatan session yang benar. Yang benar itu yang mana? Kita lihat prosedurnya dulu, itu susunannya baik atau enggak, benar apa salah, kayak gitu. Ini yang B, ini yang C. Saya beri font berbeda karena biar kalian nggak bingung ya. Ini yang D dan yang E ini. Nah, menurut kalian mana yang benar? Yang paling benar. Oke, tinggal 2 menit lagi. Nomor 9 sudah. Lanjut ke nomor 10. Nah, ini adalah metode autentikasi yang paling umum dan cara ini mengandalkan kerahasiaan informasi. Contohnya adalah password dan PIN. Nah, ini maksudnya gimana ya? Kita skip aja ya nomor 10 ini. Jadi hanya ada 9 nomor. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang akan dibahas. Nah, di sini ada pendahuluan. Oke, silahkan dibaca dulu, dipahami. Nanti kalau ada yang nggak dimengerti, bisa ditanyakan. Nah, fasilitas session dan cookie ini juga mampu meningkatkan keamanan dari website sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah cookie, pengertian cookie dan session beserta penggunaannya. Cara kerjanya yaitu cookies atau bisa disebut HTTP cookies, web cookies, atau browser cookies adalah data atau informasi yang diciptakan oleh suatu website untuk disimpan di web browser ketika user sedang menjelajahi website tersebut. Nah, selanjutnya ini ada fungsi cookies yang digunakan untuk menyimpan username dan password login, merekam daftar barang yang ingin dibeli pengunjung. Ketiga, untuk mencatat konfigurasi yang dilakukan oleh user, menciptakan suatu sesi yang memungkinkan seseorang dapat masuk ke halaman lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis cookies ya. Ada non-persistent session cookies digunakan pada shopping carts di toko belanja online untuk menelusuri item yang dibeli. Kedua yaitu persistent cookies. Nah, untuk situs-situs portal seperti itu. Nah, kedua tipe ini menyimpan datanya itu, dan ini adalah cara deklarasi cookies dalam PHP. Ini adalah contohnya ya. Jadi di awal itu pasti ada ini. Di awal pemrograman web, PHP, seperti ini. Nah, ini untuk mengambil nilai dari cookies. Sama ya. Ini juga diawali dengan PHP seperti ini. Kedua yaitu session. Session adalah satu fasilitas yang ada pada PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel atau variable session.
Sehingga data tadi dapat diakses oleh klien selama variabel session tadi tidak dikosongkan atau dihilangkan. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah fungsi-fungsi session PHP, diantaranya yang pertama untuk mengawali session. Nah, mengawali session ini digunakan untuk membuat sebuah session atau melanjutkan session berdasar pada pengidentifikasi session via get atau post atau cookie. Contohnya seperti ini, ya, session start, session underscore start, jangan lupa titik 2 ditutup dengan tanda tanya dan tanda apa nih, lebih dari. Kedua yaitu penggunaan variabel session. Selanjutnya ada apa ini? Menghapus session. Nah, setelah variabel session digunakan, variabel tersebut dapat dihapus. Caranya sebagai berikut. Nah, session atau nama variabel untuk memberikan atau mengganti nilai dari variabel session menjadi nol atau kosong. Kalau unset itu untuk menghapus sebuah variabel session ya. Dan session destroy itu untuk menghapus semua variabel session. Selanjutnya itu ada cache, yaitu tempat untuk menyimpan suatu secara sementara. Mekanisme untuk mempercepat transfer data dengan cara menyimpan data yang telah diakses di suatu buffer. Dengan harapan jika data yang sama akan diakses, akses akan menjadi lebih cepat. Seperti itu, dalam internet sebuah proxy cache dapat mempercepat proses browsing dengan cara menyimpan data yang telah diakses di komputer yang berjarak dekat dengan komputer pengakses. Jika kemudian ada user yang mengakses data yang sama, proxy cache akan mengirim data tersebut dari cache-nya, bukan dari tempat yang lama diakses. Dengan mekanisme HTTP, data yang diberikan oleh proxy selalu data yang terbaru, karena proxy server akan selalu mencocokkan data yang ada di cache-nya dengan data yang disimpan. Cara kerja cookies dan session. Nah, saat pengunjung mengakses suatu halaman, pengunjung tersebut mulai session digunakan fungsi session start ya. Bila dalam konfigurasi PHP, session auto start di set ke 1, maka PHP akan melakukan start session secara otomatis. Pengunjung tadi kemudian diberi pengenal berupa session ID. Session ID itu adalah rangkaian karakter yang unik, misalnya berupa angka dan huruf. Bersamaan dengan itu, pada sisi server juga dibuat file session underscore angka lalu huruf yang berisi variabel-variabel sessions milik si pengunjung tadi. Metode di atas adalah default ya, untuk menentukan lokasi penampungan variabel session Anda sendiri, misalnya di database. Selanjutnya akan mengirim session untuk memperoleh kembali variabel-variabel yang dikirimnya. Selanjutnya, nah sudah selesai ya. Sudah selesai. Berarti selanjutnya adalah materi tentang, sebentar, stop share. Saya akan nge-share tentang modulnya ya, bahan ajar yang tadi. Nah, seperti ini. Ini adalah uraian materinya. Session pada PHP, masih ingat apa enggak? Dalam PHP itu session merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di dalam server tersebut. Seperti tadi cara kerja sudah, sisi udah. Nah, kalau mengawali atau menjalankan session pada PHP. Nah, jika iya, maka server akan mengambil data sesuai dengan ID session yang diminta oleh browser. Seperti itu. Jika tidak, maka server akan membuat file session dengan nama session underscore ID dan mengirimkan ID tersebut ke browser untuk dibuatkan cookie ya.
Menambahkan contoh untuk menambahkan data session seperti ini, kurang lebih. Nah, ini untuk membaca data session sama nanti dibaca lagi ya. Untuk mengakhiri session pada PHP, kita gunakan perintah session_destroy seperti materi PPT sebelumnya. Dengan perintah ini, maka file session akan dihapus dari server. Contohnya ketika user logout, maka session akan berakhir dan user diminta untuk login kembali, seperti itu. Nah, apa itu cookies? Nah, tadi cookies adalah data teks yang disimpan pada komputer user oleh suatu website. Penyimpanan data ini umumnya melalui media browser ya. Cookies ini disimpan khusus oleh masing-masing browser, artinya masing-masing browser memiliki data cookie tersendiri. Data cookie hanya merujuk ke website tertentu sehingga ketika browser mengirim data cookie ke web server, hanya data cookie website tersebut yang akan dikirim. Ketika kita merequest alamat website tertentu melalui browser, maka browser juga akan mengirim data cookie yang ada di komputer ke website tersebut. Nah, data cookie yang disimpan umumnya maksimal 4096 byte atau sekitar 4 kilobyte dan maksimal 180 cookie per domain ya di Chrome, sehingga kita tidak bisa menyimpan data dalam jumlah besar pada cookie. Nah, gimana sih cara melihat dan menghapus isi cookie? File cookie ini umumnya berbentuk database seperti slide, sehingga kita tidak bisa langsung membukanya dengan kode editor atau text viewer seperti Notepad. Nah, cara yang paling mudah untuk melihat data cookies adalah menggunakan si browser tersebut. Pada browser, kita dapat melihat data cookie melalui Web Developer Tools, karena data cookie ini disimpan per website. Maka untuk melihatnya kita harus membuka website tersebut ya. Contohnya pada browser Chrome, itu untuk melihat data cookies buka Developer Tools atau pencet di menu keyboard itu F12, kemudian pilih tab Application, selanjutnya pilih bagian cookies seperti contoh ini ya, gambarnya pada halaman ini dapat menghapus data cookie. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk cara kerjanya, itu pada saat kita meload halaman website atau melakukan pengaturan tertentu, misal pengaturan bahasa atau time zone, website akan memerintahkan browser untuk menyimpan data ke dalam file cookies. Nah, selanjutnya ketika kita meload kembali website tersebut, maka data cookie tersebut juga akan terkirim bersama dengan pengiriman HTTP header. Nah, data cookie ini akan digunakan website untuk berbagai keperluan, salah satunya melakukan pengaturan bahasa atau time zone sehingga konten yang dikirim sesuai dengan preferensi user. Nah, bagaimana browser menyimpan cookie? Data cookie dikirim melalui HTTP header menggunakan set cookie, sehingga ketika browser membaca header dan menemukan string tersebut, maka akan menyimpan nilai yang dibawa oleh set cookie ke dalam file cookie. Nah, maka ketika dijalankan, PHP akan menambahkan set cookie pada HTTP header seperti ini. Ketika kita kembali menjalankan file cookie PHP, maka browser akan mengirim data cookie tersebut melalui cookie atau header ya. Nah, seperti ini. Di headers, di dalam headers ini ada file cookie nih, namanya hem jago web kayak gitu yang pernah kalian buka ya. Selanjutnya, kita dapat menggunakan data cookie ini untuk melakukan pengaturan tertentu khusus untuk user tersebut. Sebenarnya apa sih manfaat cookie dan contoh penggunaan cookie itu seperti apa kayak gitu kan? Banyak sekali contoh ya penggunaan cookie. Kalian bisa mengidentifikasinya sendiri dengan membandingkan data
atau tampilan atau fitur sebuah website melalui browser yang berbeda. Seperti kita bahas pada bagian apa itu cookie, bahwa cookie disimpan khusus oleh masing-masing browser. Sehingga jika data tampilan fitur dari suatu website berbeda jika dibuka menggunakan browser yang berbeda, maka itu tandanya cookie sedang digunakan. Nah, berikut ini contoh penggunaan cookie. Yang pertama untuk membuat fitur Remember Me pada login. Nah, fitur ini tuh memudahkan kita. Jadi kita kalau membuat fitur Remember Me ini kita nggak akan melakukan login lagi. Sehingga kita eh, nggak usah memasukkan username dan password lagi karena kita udah em, menggunakan fitur Remember Me, jadi otomatis nanti kalian tinggal login seperti itu. Itu memudahkan kalian dan mengefisiensi waktu juga sih. Yang kedua, fitur shopping cart. Fitur ini dapat dicoba pada web e-commerce seperti blibli.com. Ketika kalian membuka blibli.com dan beli beberapa item, besoknya coba kembali ke website tersebut. Maka shopping cart sudah terisi sama persis dengan apa yang kita beli terakhir kayak gitu. Jadi datanya itu nggak akan hilang kayak gitu loh. Yang ketiga, Google akun. Google akan merekam akun yang kita gunakan sehingga akan memudahkan kita untuk berpindah dari akun satu ke akun yang lain. Nah, ini memudahkan banget ini. Jadi akun yang pernah kalian masukkan itu nggak akan hilang. Dan ketika kalian ingin berpindah akun, itu tinggal klik aja udah bisa beralih atau switch akun ya. Yang keempat yaitu iklan. Nah, mesti kalian pernah berkunjung ke suatu web, terus muncul iklan produk yang sama persis dengan produk yang pernah kalian lihat saat berkunjung ke web e-commerce. Nah, disitulah cookie bekerja. Itulah salah satu cara provider iklan menyajikan iklan sehingga sesuai dengan kebiasaan kita. Yang kelima, pemilihan bahasa. Nah, seperti ini biasanya kalian, wah ini bingung ini kok bahasanya bahasa Inggris kayak gitu. Kalian bisa translate beralih ke bahasa Indonesia seperti itu. Jadi memudahkan sekali ya cookie itu. Ada data sensitif juga. Apa cookie ini merupakan data sensitif? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Tergantung jenis datanya dan privasi masing-masing user ya. Karena cenderung mengarah ke privacy, maka website pada regional tertentu seperti US diharuskan untuk memberitahukan ke user data apa aja yang akan disimpan ke file cookies dan apa yang akan dilakukan dengan cookie tersebut. Dari sisi browser, data ini cenderung aman karena hanya digunakan per website. Tidak lintas website yang menjadi masalah ketika ada spyware atau rootkit lain yang mencuri data cookie. Disinilah anti spyware berperan untuk mengamankan data kita termasuk data cookies tersebut. Nah, udah selesai ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kalau kalian masih bingung, bisa ditanyakan tentang materi tadi. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya ya, jangan diam aja. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke sebentar. Sebelumnya kalian pernah membuat atau menerapkan konsep pemrograman web dan perangkat bergerak atau belum? Nah, di sini kalian bisa ini ya, diskusi. Saya akan bikin kelompok nomor absen 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Silahkan diskusi ya. Jadi kita akan mendiskusikan materi tadi
Mungkin ada yang belum paham atau mau ada yang ditanyakan dan berunding dulu ya. Berunding dulu lah ya. Kalian juga bisa sebentar kita akan ya saya mau ngasih ini. Jadi ketika kalian mengerjakan diskusinya itu kalian bisa lebih paham. Nah, untuk modulnya tadi udah saya share ke grup ya. Jadi bisa kalian lihat lagi mana yang belum dimengerti bisa nanti ditanyakan. Ini ada beberapa contoh soal ya untuk didiskusikan di kelompok. Nah, nih saya akan share screen. Saya share screen lagi. Nah, seperti ini. Untuk latihan terkontrol kelompok kecil ini ya. Jadi kalian itu mendiskusikan konsep pemrograman web dan perangkat bergerak, mendiskusikan konsep pemrograman berbasis objek, prosedur pemrograman, berorientasi objek, dan keunggulan pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, silakan didiskusikan, nanti saya akan kasih latihan mandiri ya. 3 nomor aja, nanti bisa kalian kerjakan. Lalu untuk latihan mandiri ini nanti kalian kerjakan dan kalian scan ya, nanti dikirim ke Google Form yang saya buat nanti. Oke, silakan dicatat dulu ini soalnya 3 nomor ini. Yaitu jelaskan pengertian web stateful, terus konsep web stateful, lalu bagaimana konsep web stateful dalam memahami terhadap lingkungan sekitar. Oke, kalian bisa lihat di sini 3 nomor aja, nanti dikumpulkan ya. Paling lambat nanti malam ya, jam 23.59. Oke, di sini kalau udah kalian catat, kalian diskusikan dulu. Di sini konsep pemrograman web dan perangkat bergerak. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, ya silakan bertanya, jangan malu-malu ya. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke refleksi nantinya. Oke, saya beri waktu 15 menit cukup ya untuk mendiskusikan konsep ini. Untuk latihan mandirinya boleh dikerjakan sekarang juga, boleh kelompok juga nggak apa-apa, tapi harus bekerja sama semuanya ya. Jangan sampai ada yang nggak kerja, cuma nyalin aja kayak gitu. Nah, kalau udah, saya stop share. Terus, ini kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi pada materi ini. Nah, di sini bisa dilihat. Kalian melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Kalian bisa menyusun kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan sampai sini? Udah paham atau belum? Nah,
Kalau udah paham, ya udah kita lanjut ini ya, membahas soal yang tadi post-test yang kalian kerjakan. Kita bahas, kita cocokkan. Oke, sebelumnya kalian bisa mengukur itu ya, kemampuan kalian. Ini saya akan share screen kunci jawabannya. Oke, kita akan share screen. Mana tadi? Sebentar. Soal post-test. Untuk nomor 10 nggak usah ya. Jadi di sini kita bahas mana tadi? Nah, kunci jawabannya untuk nomor 1 itu sekalian kita bahas ya, kemampuan situs untuk mempertahankan state atau keadaan yaitu stateful. Siapa yang benar, siapa yang salah? Ayo. Yang nomor 2, untuk nomor 2 yaitu B. Server HTTP tidak menyimpan state yang berhubungan dengan klien, disebut stateless. Oke. Untuk nomor 3, konsep abstrak yang mempresentasikan interaksi antara browser dan server adalah cookies. Siapa yang benar? Untuk nomor 4, file kecil yang diletakkan oleh server pada komputer pengguna disebut, nomor 4 tadi apa ya? Saya lupa. OE. Cookies juga. Dan untuk nomor 5, suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Nah, nomor 5 itu jawabannya adalah C ya, autentikasi. Di bawah ini yang bukan termasuk kegunaan cookies adalah kecuali apa? Tadi shopping cart ada, terus mempertahankan preferensi user ada. Nah, kecuali apa nomor 6? Itu kecuali yang E. Melakukan request ke server. Seperti itu. Ke server user. File kecil yang datanya disimpan di klien adalah cookies. Kata lain dari state adalah apa kata lain dari state? Siapa yang benar ini? Siapa yang tahu? State adalah keadaannya. Nah, dan terakhir, contoh penempatan session yang benar adalah, ini yang benar adalah yang A, karena yang paling tepat. Sebenarnya semuanya awalnya itu dari program PHP benar semua ya. Tapi isinya yang benar adalah yang ini karena diawali dengan session start kayak gitu. Dan diakhirinya juga sama seperti ini. Oke, siapa yang benar semua? Nggak ada ya. Salah satu, oh Amir. Salah 2, nggak ada. Salah 3, Cecep. Salah 4, oh banyak-banyak kan. Oh salah 4 semua ya. Yang salah kebanyakan nomor 9, nomor 6, dan nomor berapa? Oh nomor 3 dan nomor 4. Oke. Kalian bisa diskusikan ya. Sebentar. Untuk ini saya untuk bahan ajarnya ini udah. Ada yang ditanyakan? Sampai sini paham ya? Kayaknya waktunya juga udah cukup. Kita melanjutkan materinya itu tentang, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
materi dan prakteknya ya. Materi sudah, jadi kita praktek menerapkan aplikasi web stateful. Nah, jadi minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek. Jadi untuk praktek semoga kita bisa tatap muka ya. Jadi untuk pertemuan ini sekian dulu ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Makasih untuk waktunya yang sudah meluangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.